Apa tanggapan Bang Rudi ketika melihat Kristen diludahi orang-orang Yahudi? Jangankan Kristen, Kristus saja diludahi, apalagi Kristen. Halo, assalamualaikum Bang Palen. Selamat malam, ini kawan lama ini. Ustadz Yusuf PI. Waduh, lama ketemu lagi ini. Kita di room ini. Iya, ya, lama tak jumpa. Ya. Selama aku berdebat, karir debatku, hanya ente lah orang yang paling berani berdebat. Pakai tutup mata dengan aku dulu. Masih ingat kan? Ya masih ingat lah, itu seumur hidup kita nggak akan melupakan. Makanya kan saya ajak lagi, kalau bisa pakai tutup mata, masuk dalam karung, ceburin ke laut gitu. Nggak napas lah, Tat. Kalau yang lain kan beraninya tutup kamera, kalau kita kan tutup mata. Luar biasa itu, Tat. Ya harus jentel lah. Gini. Saya mau tanya ke Bang Rudi saja, karena saya ada melihat videonya Bang Rudi dalam menanggapi saya gitu, Bang Palen. Boleh ya? Boleh. Boleh. Ada dua hal yang perlu saya tanyakan ke Bang Rudi. Yang pertama, ketika saya mengangkat ya isu tentang Kristen diludahi Yahudi, itu Bang Rudi ada menjawab melalui video. Kan seperti itu. Nah, di situ saya lihat jawaban Bang Rudi nggak ada yang spesifik. Tidak ada bagi saya itu hal atau poin yang dapat saya tangkap. Nah, sekarang saya mau tanyakan secara detail. Apa tanggapan Bang Rudi ketika melihat Kristen diludahi orang-orang Yahudi? Di beberapa video kan kita sudah dapat melihat videonya ya. Silakan ditanggapi. Ya, kan sudah ku jawab juga di situ. Jangankan Kristen, Kristus saja diludahi. Apalagi Kristen. Dan makanya aku bilang di situ, seolah-olah orang Pak Ustadz Yusuf PI ini mau mencari perlindungan di balik Kristen. Woi Kristen, kalian sudah diludahi loh. Yang lebih parah saya bilang apa? Di Aqsa itu orang Muslim mau sholat. Kan lebih parah kalian dari kami. Yesus aja diludahi. Silakan. Oke. Barusan saja saya mengangkat sebuah video. Kristen di Yerusalem itu diusir ketika mau beribadah. Mereka ditendangi. Itu baru saja. Tapi saya upload ke YouTube saya, itu pelanggaran, Bang Rudi. Jadi jangan coba-coba angkat itulah untuk kemaslahatan ente gitu, YouTube ente gitu ya. Nah, itu ada juga hal yang terjadi kepada Kristen ketika mereka mau beribadah, mereka diusir sampai ditendang. Itu suatu hal yang sama gitu loh. Nah, jadi di sini yang saya mau ajukan ke Bang Rudi, tanggapan yang seperti ini bagi kita Kristen, bagi kita Muslim seperti apa? Karena gini ya Bang Rudi, bagi saya penistaan yang terbesar di muka bumi ini ketika kita menghargai orang, ketika kita menghormati orang, tetapi orang tersebut malah melecehkan kita gitu loh. Jadi saya di sini mengajak Bang Rudi sama Kristen yang baik-baik tuh ya, yang baik-baik, ayo kita bersatu gitu loh. Ini orang bukan seperti yang kita pikirkan. Memang di kitab Bang Rudi ada, barang siapa memberkati Israel, maka dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuki Israel, maka dia akan dikutuki. Kan seperti itu ada di Bilangan sama di Kejadian. Saya paham gitu loh. Nah, itu statusnya di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru dia adu mekanik gitu loh. Adu mekanik dengan di kitab Matius. Itu seperti apa gitu loh. Katanya Israel, bangsa tersebut dicabut dari perjanjian Allah, dari kerajaan Allah, tapi akan diberikan kepada bangsa yang lain. Nah, bangsa yang lain ini siapa yang dimaksud? Ya, kalau Ustadz baca ayat itu kan perumpamaan itu, bukan sesungguhnya. Jadi dibuat di situ perumpamaan, seumpama. Ya, nah, kalau mengenai yang tadi Ustadz bilang diludahi, ya kita kan senasib di Israel itu. Dipukuli pas ibadah. Untungnya Ustadz bilang baru saja. Berarti baru hari ini terjadi. Yang kemarin-kemarin kan tidak ada. Kan gitu. Tapi intinya kalau kami orang Kristen, kami sudah yakin
Yesus aja mereka ludahi, apalagilah kami. Tapi itulah hukum Tuhan. Tuhan sudah memilih bangsa itu jadi bangsa pilihannya. Kita bisa apa? Sama dengan Ustadz. Melihat di Arab. Banyak TKI-TKI yang disiksa, yang dipenggal karena membunuh itu. Padahal belum bisa jadi nggak terbukti itu membunuh misalnya. Karena dia kepepet, karena dia berkosa misalnya. Terus banyak anak-anak bawa pulang lahir. Bisa nggak kalian mengutuki Arab? Begitu kalian kutuki Arab, ditutupnya keran masuk, kalian berhaji. Kan jadi sulit kalian. Ya, sama dengan kami. Mana mau kalian mengutuki Arab? Kutukilah Arab itu. Banyak situ TKI-TKI yang terlantar, yang diperkosa, yang apa segala macam. Kan tidak mungkin. Silakan Tat. Gini Bang Rudi, itu perihal di perjanjian lama. Di bilangan 24 itu dikatakan itu perkataan Bileam ketika dia memberkati Israel. Di Kejadian 27 nomor 29 ayat 29 di situ dikatakan ketika Nabi Ishak memberkati Nabi Yakub gitu ya. Nah, ini kan adu mekanik gitu loh Bang Rudi. Adu mekaniknya sama Matius 21 nomor 43 ayat 43. Di Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kan Israel ini dia diberkati pada masa perjanjian lama gitu loh maksud saya. Dan di perjanjian baru telah dibatalkan dengan catatan Matius. Lah, lalu mengapa kalian pihak Kristen masih saja memuji bangsa yang meludahi kalian gitu loh? Di sini saya nggak habis pikir gitu loh, Bang Rudi. Begini loh Ustadz. Ustadz kan membacanya sampai Matius. Tidak sampai kepada Wahyu. Di Wahyu dikatakan yang masuk dalam kerajaan Allah itu, kerajaannya ya, bukan sorga. Sorga itu wilayah luasnya, contoh Inggris. Kerajaannya itu Buckingham. Yang masuk ke Buckingham itu atau kerajaan Allah itu 144.000 orang. Diambil dari 12 suku Israel minus Dan digantikan dengan Manasye. Nah, dari situ saja Ustaz harusnya paham. Sampai hari kiamat pun Israel ini tetap menjadi anak kesayangan Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan daripadamu akan diambil. Kan sudah dijelaskan seumpama, itu kan perumpamaan. Baca saja dari ayat 1 sampai 43, 42 itu. Biar kalian lebih paham. Nah, perumpamaannya apa? Bahwa dahulu keselamatan itu hanya bagi bangsa Israel. Kemudian Yesus mengatakan bagi itu berubah menjadi keselamatan datang dari bangsa Israel. Sehingga manusia-manusia lain bisalah menuju surga. Itu yang dimaksud. Bukan merujuk kepada satu kaum. Seluruh umat manusia. Bangsanya apa? Bangsa manusia. Bukan bangsa hewan. Bukan bangsa kera. Pahami dulu Tat. Silakan. Oke. Itu maksud Bang Rudi perumpamaannya gitu ya? Perumpamaan tentang masalah apa itu? Yaitu dahulu bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka ajalah yang masuk surga. Di luar itu tak akan pernah ke surga. Maka Yesus mengambil itu dan menjadikan seluruh bangsa bisa masuk surga. Yakni bangsa manusia. Bangsa jin tidak bisa masuk surga. Oke. Kalau itu menurut Bang Rudi perumpamaan, bangsa jin nggak bisa masuk surga. Terus dari perumpamaan itu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, ini ke arah mana gitu loh? Kerajaan tersebut akan diserahkan kemana? Dan bangsa tersebut akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itu di mana? Bangsa siapa yang dimaksud selain Israel? Di situ dibilangkan akan mengambil, bukan seluruhnya diambil. Sudah. Keselamatan yang dari bangsa Israel diambil. Sehingga baik orang Israel maupun orang pahami dulu konsepnya itu. Oh, begitu. Jadi
Maksudnya Iya. itu juga diserahkan kepada bangsa lain selain Israel gitu. Betul, seluruh bangsa manusia bisa menjadi masuk surga. Kalau dulu kan tidak bisa, hanya orang Israel yang menuju surga. Baik, kalau itu jawaban Bang Rudi saya terima aja, nggak apa-apa. Karena kan saya di sini statusnya bertanya, bukan mendebat Bang Rudi gitu ya. Oke, perinciannya seperti itu menurut Bang Rudi kan, karena ini juga direkam, nanti saya ambil rekamannya gitu.